Pria ini belajar menggoreng telur. Saat ibunya memasak, ia tak sabar dan langsung melahapnya. Ibunya tak berdaya. Anaknya yang berusia 30 tahun tak bisa menyiapkan sarapan sendiri. Saat mandi, ia bertingkah seperti anak kecil, salah memakai sampo dan pasta gigi. Ibunya yang renta masih harus memakaikan baju dan mengurus segala kebutuhannya selama 30 tahun. Penghasilan mereka hanya dari warung kecil sang ibu. Malam itu sang ibu menyerah. Ia menatap anaknya yang terlelap, membelai pipinya, lalu menyalakan korek dan menggenggam arang. Ia bersiap membawa anaknya pergi ke surga bersama. Apa yang terjadi? Ibu tertegun, hatinya sakit, hingga ia mencengkeram bajunya. Terdesak keadaan, ia terpaksa melakukan ini. Kemarin ibunya didiagnosis kanker otak stadium akhir dan hanya punya 6 bulan lagi. Ia sangat mencemaskan masa depan anaknya yang polos. Saat ia termenung, anaknya memasukkan kaleng ke microwave hingga memercikan api. Sang ibu pun bergegas mematikan saklar listriknya. Sadar tak bisa begini, ia harus mencari perlindungan bagi anaknya. Ia membawa anaknya ke panti asuhan, namun tempat itu seperti penjara. Ia membayangkan anaknya kesepian di sana. Tak tega ia membiarkan anaknya di sana. Ia pun berniat menitipkan anaknya pada putrinya. Tapi di depan pintu, ia melihat putrinya sedang bertengkar dengan suaminya. Pria itu mendorong saudara perempuannya ke pelukan kakaknya. Dilimin bergegas maju dan mencengkeram kerah pria itu dengan erat. Secara naluriah melindungi adiknya, dia mendorong pria itu ke tanah. Dia mengangkat lengan manekin dan perlahan mendekati pria itu. Namun, adiknya tidak menunjukkan belas kasihan dan bergegas maju, menampar wajah kakaknya. Ini, tamparan itu titip putranya ke saudarinya. Tapi ini gagal. Sang ibu terpaksa membawa putranya pergi. Di bus pulang, ia sangat kelelahan. Melihat putranya tertidur, ia memutuskan melatih kemandirian putranya sendiri. Tiap hari ia mengajari putranya menggoreng telur. Tapi si anak terlalu canggung dan selalu gagal. Saat diajak naik bus, rute mudah pun membingungkan si anak yang malah sibuk makan. Ibunya kesal, lalu membuang rotinya, membuat si anak menangis keras. Masalah ekonomi pun muncul. Sang ibu mencari bantuan hingga sebuah toko kue menerimanya. Namun putranya tetap tak bisa diandalkan. Mencuri makanan jelas bukan solusi. Sang ibu lalu membeli buku panduan disabilitas dan mempelajarinya dengan sangat tekun. Ia menyederhanakan rute yang rumit menjadi gambar menarik agar putranya paham jalan ke tempat kerja dan pulang ke rumah. Sang ibu juga dengan sabar mengajarinya cara menggoreng telur sambil berkata, "Pelan-pelan saja, seperti saat kamu sedang menggendong keponakanmu." Berkat bimbingan yang sabar itu, akhirnya sang putra bisa memecahkan telur dengan hati-hati. Di rumah, ia melabeli alat elektronik dan langkah-langkahnya. Dari menanak nasi hingga pakai microwave, ia mengajari putranya langsung sampai mahir menggoreng telur. Suatu hari, sang anak memberi kejutan. Saat ibunya membuka mata, tersedia satu meja penuh makanan. Meski sederhana, kemajuannya luar biasa. Namun, guna menguji kemandirian Renkui, ibunya berpura-pura pergi agar Renkui harus belanja dan masak sendiri. Besoknya, sang ibu menyerahkan buku tabungan kepada putrinya. Ia berpesan agar uangnya dibagi 2 untuk kebutuhan putrinya dan biaya merawat Renkui kelak. Ibu pun mengungkap alasan ia selalu memihak Renkui. Ternyata saat hamil, ia bekerja terlalu keras sambil merawat suami yang sakit hingga mengabaikan kesehatannya sendiri. Hal inilah yang membuat kecerdasan Renkui tertahan di usia 10 tahun. Ibu pun memohon bantuan putrinya. "Jika aku mengalami kesulitan, tolong jaga Eonyuk untukku. Aku akan..." Ibu, akhirnya, hubungan ibu dan putrinya pun membaik. Setelah keluar dari toko, sang ibu yang khawatir menelepon Renkui, namun tak ada jawaban. Ia mengira Renkui tidur seharian, tapi saat pulang, ia mendapati rumah sudah rapi dibereskan Renkui. Semua rapi, termasuk